Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya M. Ilham Marli dan saya berasal dari jurusan Manajemen Aset Publik Reguler kelas 11. Dan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai teori hukum oleh para ahli. Di sini kita akan mengkaji tiga teori para ahli, yaitu Roscoe Pound, kemudian Hans Kelsen, dan Jeremy Bentham. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Ilmu hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Baik, materi pengantar kita hari ini ada 3. Yang pertama itu teori hukum menurut Roscoe Pound. Yang kedua ada teori hukum menurut Hans Kelsen. Dan yang ketiga ada teori hukum menurut Jeremy Bentham. Nah, di sini kita akan mengkaji ketiga teori tersebut. Yang pertama dari Roscoe Pound, yaitu teori hukum kepentingannya. Kemudian ada Hans Kelsen dengan teori hukum murni. Dan yang terakhir ada Jeremy Bentham dengan teori hukum keadilan. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teori hukum menurut Roscoe Pound. Nah, sebelum kita masuk ke mengkaji teori tentang teori hukum menurut Roscoe Pound, kita harus tahu dulu latar belakang hidup beliau. Jadi, Roscoe Pound itu mempunyai nama lengkap Nathan Roscoe Pound, lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 1870. Ia lahir uh, dengan orang tua bernama dengan orang tua ayah bernama Stephen Bosworth Pound dan ibunya bernama Laura Pound. Baik, jadi kehidupan Roscoe Pound ini pada tahun 1888 ia dinyatakan lulus dari Universitas Nebraska sebagai dokter botani. Kemudian pada tahun 1889 ia meraih gelar Master of Arts dari Universitas Nebraska. Hingga pada tahun 1889 sampai 1 tahun setelahnya, Roscoe Pound ini kuliah hukum di Universitas Harvard. Lanjut, pada tahun 1901 hingga 1903, Roscoe Pound diangkat menjadi anggota Komisi Banding Mahkamah Agung Nebraska, di mana selama ia menjabat, ia menghasilkan 102 pendapat hukum. Dan pada tahun 1904 hingga 1907, ia diangkat menjadi anggota Komisi Unifikasi Hukum Nebraska, di mana ia juga mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Nebraska, Universitas Northwestern, Chicago, dan Harvard. Dan pada tahun 1910, Roscoe Pound ini menjadi guru besar hukum di Universitas Harvard dan diangkat sebagai dekan periode tahun 1916 hingga 1936. Nah, pada periode 1916 hingga 1936, di mana ia diangkat menjadi guru besar hukum di Universitas Harvard ini, kepemimpinannya dianggap sebagai masa keemasan Fakultas Hukum Harvard pada masa itu. Hingga pada tahun 1936, Roscoe Pound memutuskan untuk pensiun sebagai dekan dan diangkat sebagai salah satu the first Harvard Roving Professorship. Dan 2 tahun setelahnya, ia diangkat sebagai Director of the National Conference of Judicial Councils. Dan pada tahun 1940, Roscoe Pound dianugerahi medali oleh American Bar Association. Kemudian selang 7 tahun setelahnya, Roscoe Pound akhirnya pensiun dari Universitas Harvard, namun Roscoe Pound memutuskan untuk tetap mengajar di berbagai fakultas hukum, juga mempublikasikan karya tulis miliknya. Dan pada tahun 1964, Roscoe Pound meninggal di Cambridge, Massachusetts pada 1 Juli. Jadi selama masa hidupnya, Roscoe Pound ini telah menulis sekitar 1.000 karya di bidang hukum, dan salah satu karya terbesarnya adalah buku yang berjudul Jurisprudence yang ditulis pada tahun 1959 yang telah memiliki 5 volume. Oke, setelah mengetahui latar belakang beliau, kita akan masuk ke teori hukum yang disampaikan oleh Roscoe Pound. Jadi Roscoe Pound ini terkenal dengan teori hukum kepentingannya.
Jadi di sini Roskopon itu menyatakan bahwa hukum merupakan kepentingan tertentu atau certain interest, di mana menurutnya bahwa tidak semua kepentingan harus dilindungi oleh hukum, dan ada beberapa kepentingan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral, estetika, juga bentuk perlindungan lainnya. Nah, teori kepentingan oleh Roskopon ini dibagi menjadi tiga, yaitu kepentingan individual atau individual interest, kemudian ada kepentingan publik, public interest, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat atau dikenal sebagai interest of the state as a guardian of social interest. Baik, yang pertama kita masuk ke kepentingan individual. Nah, di kepentingan individual ini itu ada terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama itu ada kepentingan pribadi atau personality interest, di mana kebebasan dalam menentukan minat, perlindungan privasi atau hak pribadi, bebas dalam berkeyakinan dan berpendapat, serta perlindungan kehormatan dan reputasi. Kemudian yang kedua ada hubungan domestik atau domestic relations. Nah, di hubungan domestik ini itu kita misalkan contohnya adalah individu dalam perkawinan. Dan yang terakhir ada kepentingan substansi atau interest of substance. Di sini berisi kebebasan dalam berserikat atau freedom of association dan keberlangsungan pekerjaan atau continuity of employment dan kepemilikan aset. Kemudian kita akan masuk ke konsep social engineering. Nah, salah satu yang terkenal dari Roskopon ini adalah konsep social engineering atau rekayasa sosial. Jadi konsep social engineering itu dapat disebutkan sebagai konsep yang digunakan untuk memadukan beberapa kepentingan yang ada dan menjadi kesatuan yang padu, di mana ini menjadi ide sentral pemikiran Roscoe. Kemudian, Roscoe dalam konsep social engineering ini menyatakan bahwa seorang ahli hukum diibaratkan sebagai seorang insinyur yang membuat penyesuaian dan pertimbangan situasi langsung di lapangan. Pada konsep ini, kepentingan sebagai tuntutan, kebutuhan, kehendak, serta harapan dari masyarakat. Tentu saja dari kepentingan-kepentingan ada, kita perlu harmonisasi agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini Roscoe mendeskripsikan keharmonisasian kepentingan yang ada dengan cara mentransformasikan kepentingan yang ada di dalam level yang sama, namun tetap memperhatikan parameter yang digunakan. Kita menggunakan permisalan. Di sini kasusnya, salah satu kepentingan yang ada adalah kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi ini dapat dibatasi pemerintah untuk menjaga keamanan negara. Dengan adanya pembatasan kebebasan pribadi ini akan membuat individu tersebut sadar akan kebebasan yang dimilikinya. Nah, dan disinilah hakim itu berperan dalam menentukan seberapa besar kebebasan yang didapatkan oleh individu tersebut yang dapat menjamin keamanan negara. Kemudian kita masuk ke jural postulates. Oke, jural postulates itu merupakan postulat hukum yang digunakan oleh Roscoe untuk menguji dan mengevaluasi sebuah kepentingan yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum dan menilai kepentingan yang ada tersebut. Menurut Roscoe, jural postulates adalah semacam pedoman untuk menciptakan masyarakat yang baik dan beradab, juga melakukan sintesis antara impian dan realita dan juga merupakan kekuatan dan akuntabilitas sosial dalam suatu masyarakat. Nah, jural postulates menurut Roscoe ini ada 4. Yang pertama, seseorang harus memiliki asumsi bahwa pihak lain tidak akan sengaja melakukan penyerangan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, seseorang harus memiliki asumsi bahwa yang bersangkutan untuk sesuatu yang menguntungkan dapat melakukan kontrol terhadap apa yang mereka temukan atau dapatkan. Kemudian atau apa yang dihasilkan oleh karyawannya. Kemudian yang ketiga ada seseorang harus memiliki asumsi bahwa yang terlibat suatu tindakan yang bersangkutan akan bertindak secara hati-hati dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat berisiko kepada orang lain. Dan yang terakhir, yaitu seseorang harus memiliki asumsi bahwa pihak lain yang mempertahankan sesuatu, maka perbuatan itu tidak berbahaya jika digunakan oleh yang bersangkutan. Namun, berbahaya jika digunakan di tempat lain, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan benar. Kemudian, apa sih kontribusi dari teori hukum Roscoe ini? Nah, jadi teori hukum yang disampaikan oleh Roscoe ini memiliki kontribusi. Yang pertama dalam membantu
untuk memahami evolusi hukum secara benar dan tepat, di mana Pound menekankan teorinya dengan kepentingan masyarakat dalam melakukan harmonisasi kepentingan yang menjadi sangat penting di dalam hukum. Selain itu juga, kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Roscoe Pound dengan teori hukumnya adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum dan masyarakat secara tepat, dan bukan pada respons atau jawaban yang disediakan untuk hal itu. Nah, Roscoe Pound ini itu kan dikenal sebagai penganut aliran sociological jurisprudence, di mana kajiannya mengenai interaksi antara hukum dan lingkungan sosialnya itu ditekankan fungsi hukum dinamis dalam masyarakat. Jadi menurut Roscoe Pound itu, hukum itu sifatnya dinamis. Baik, menurut tanggapan saya, untuk teori hukum Roscoe Pound ini cukup relevan untuk zaman sekarang, terutama di Indonesia. Di sini Roscoe Pound itu eh, memiliki kontribusinya dalam sociological jurisprudence, di mana menurut Roscoe Pound itu hukum itu ada terbagi menjadi dua, hukum tertulis. Kemudian hukum tertulis itu akan dilaksanakan dengan hukum yang ada aksinya. Jadi selain tertulis juga harus ada action atau aksi. Nah, di sini itu sama dengan Indonesia, di mana Indonesia juga menerapkan hukum tertulis berupa Undang-Undang Dasar dan pengimplementasiannya dalam kehidupan masyarakat, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kehidupan kita itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga menurut saya teori Roscoe Pound ini cukup relevan untuk zaman sekarang. Dan juga teori kepentingan-kepentingan yang telah Roscoe Pound sampaikan itu juga saya setuju, di mana kepentingan itu nggak selalu hanya tentang hukum, tapi juga bisa dikaitkan dengan norma, agama, etika, dan utilitas. Jadi kalau ada hukum itu sifatnya saling menopang satu sama lain. Hukum itu tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk zaman sekarang. Karena sifatnya kayak asas-asas norma, agama, dan lainnya itu dengan hukum saling berkaitan satu sama lain. Oke, lanjut kita masuk ke teori hukum yang kedua menurut ahli, yaitu Hans Kelsen. Baik, kita akan cari tahu latar belakang beliau. Kenapa sih Hans Kelsen ini teorinya dipakai? Jadi Hans Kelsen itu lahir di Praha pada tanggal 11 Oktober 1881. Nah, jadi si Hans Kelsen ini itu udah tertarik dengan ilmu klasik dan humanisme berupa filsafat, sastra, logika, dan matematika itu sejak ia masih kecil. Nah, Kelsen ini menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Die Staatslehre des Dante Alighieri itu pada tahun 1905. Dan pada satu tahun setelahnya, Kelsen memperoleh gelar doktor di bidang hukum. Singkat cerita, pada tahun 1911, Kelsen mulai mengajar di University of Vienna di bidang hukum publik dan filsafat hukum. Juga ia menyelesaikan karyanya yaitu Hauptprobleme der Staatslehre. Kemudian pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor dari The Austrian Journal of Public Law. Singkatnya, pada tahun 1940, Kelsen pindah ke Amerika Serikat akibat adanya Perang Dunia Kedua. Nah, 2 tahun setelah itu, Kelsen akhirnya diakui sebagai ahli hukum dunia oleh dukungan Roscoe Pound. Hingga Kelsen dinyatakan sebagai menjadi profesor penuh di University of California pada tahun 1945 hingga 1952. Selama hidupnya, Kelsen ini setidaknya telah menghasilkan sekitar 400-an karya, dan juga ia wafat pada tanggal 19 April 1973 di Berkeley, Amerika Serikat. Oke, kita udah tahu latar belakang si Hans Kelsen, sekarang kita masuk ke teori hukum yang ia sampaikan. Jadi, Hans Kelsen ini terkenal dengan teori hukum murni atau the pure theory of law. Menurut Hans Kelsen sendiri, norma akan mengikat dan ditaati masyarakat bila dikehendaki bersama menjadi hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum tertulis atau hukum positif dan memuat perintah.
Teori hukum murni atau The Pure Theory of Law oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam pembentukan hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur di luar dirinya, seperti psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Jadi intinya Hans Kelsen ini mengaitkan bahwa hukum itu sifatnya murni atau hukum itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari asas lain seperti psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan etika. Jadi hukum ya hukum, gak ada hubungannya sama etika maupun sosiologi. Baik, di sini kita akan membahas dari hukum murninya si Hans Kelsen, di mana menurutnya hukum adalah sistem norma. Jadi norma-norma hukum akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Nah, menurut Hans Kelsen, hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa. Jadi teori Hans Kelsen ini itu menjelaskan bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral. Nilai-nilai telah selesai dan final maka manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Baik, teori hukum murni si Hans Kelsen ini itu masuk ke hukum positivisme. Jadi menurutnya si Hans Kelsen ini itu bertentangan dengan hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah hubungan sebab akibat yang bersifat pasti dan merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Nah, menurut Hans Kelsen itu seharusnya hukum itu berada di luar sistem itu sendiri atau di luar hubungan sebab akibat. Namun, sesuatu yang bersifat seharusnya itu dapat menjadi norma jika dikehendaki bersama sebagai norma dan ditaati bersama, lalu diwujudkan melalui peraturan hukum yang mengikat atau hukum positif. Jadi intinya, menurut Hans Kelsen itu, satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif, yang bermakna what the law it is, bukan hukum alam. Jadi intinya, hukum ya hukum. Jadi apa sih tujuan teori hukum murninya si Hans Kelsen ini? Jadi, paparan Hans Kelsen tentang teori hukum murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum dan bagaimana hukum dibuat, bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. Teori hukum murni adalah ilmu hukum atau legal science dan bukan soal kebijakan hukum atau legal policy. Nah, teori ini mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata. Jadi hanya pada hukum semata-mata ya, tidak ada hubungannya sama aspek lain dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi maupun etika. Jadi benar-benar bebas dari pengetahuan ilmu asing. Nah, si Hans Kelsen ini juga terkenal dengan konsep Stufenbau. Jadi, dalam teori hukumnya itu ada penerapan konsep Stufenbau. Jadi Hans Kelsen juga membuat teori tentang tertib yuridis yang dikaitkan dengan konsep Stufenbau atau lapisan-lapisan aturan menurut Eselon. Nah, di sini Kelsen mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis yang ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Nah, seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal, mulai dari abstrak, yakni Grundnorm Sampai, yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi intinya, menurut Hans Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah dengan mengeceknya melalui logika Stufenbau itu, dan Grundnorm menjadi batu uji utama. Baik, saya akan memberikan tanggapan mengenai teori hukum yang disampaikan oleh Hans Kelsen ini. Menurut pendapat pribadi saya, untuk hukum Hans Kelsen itu untuk sekarang itu sudah tidak relevan lagi, karena si Hans Kelsen ini itu hanya mengkaitkan hukum ya hukum, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, itu norma psikologis maupun agama, etika. Nah, itu seharusnya di zaman sekarang, terutama di Indonesia, kita kan mengkaitkan hukum dengan eh, ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologis, dan agama. Nah, jadi untuk sekarang menurut saya teori hukumnya si Hans Kelsen ini itu sudah tidak relevan lagi.
Walaupun hukum tetap hukum, tetapi dalam kehidupan yang berkeadilan nanti akan kita jelaskan ke menurut Jeremy Bentham. Jadi untuk aspek keadilan itu kita tidak bisa hanya melihat dari sisi hukum saja, tapi kita juga harus melihat dari sisi agama, kemudian etika dan moral, juga psikologi dan sosiologis. Jadi di sini teori hukumnya si Hans Kelsen itu tidak, walaupun teori hukum Hans Kelsen ini tujuannya adalah sebenarnya baik, yaitu untuk memisahkan si hukum itu sendiri agar bersih dari ilmu pengetahuan lain, sehingga hukum itu ya tetap hukum. Jadi benar-benar berdiri sendiri, nggak ada campur tangan ilmu pengetahuan lain. Namun untuk zaman sekarang itu nggak bisa diterapin. Jadi menurut saya hukum teori hukumnya yang disampaikan oleh Hans Kelsen itu saya kurang setuju untuk sekarang, untuk zaman sekarang. Baik, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu teori hukum menurut Jeremy Bentham. Baik, kita akan mengulik latar belakang Jeremy Bentham. Jadi, nama lengkap Jeremy Bentham itu Jeremy Bentham tetap. Dan tanggal lahirnya ia lahir pada tanggal 15 Februari 1748 di London, Inggris. Dan salah satu keluarganya yang terkenal adalah Samuel Bentham. Jadi, Jeremy Bentham itu bersekolah di Queen's College, Oxford, dan mengambil gelarnya pada tahun 1763. Nah, dia bersekolah di Queen's College itu pada tahun 1760. Dan pada tahun 1776, ia mengeluarkan buku pertamanya yang berjudul A Fragment on Government. Hingga pada tahun 1785, Bentham mengunjungi saudaranya di Italia dan mengeluarkan karya esai ekonominya yang berjudul Pertahanan Riba. Dan 4 tahun setelahnya, Bentham menerbitkan tulisannya berjudul Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan yang berisi prinsip moral utilitas. Pada tahun 1792, Bentham diangkat menjadi warga negara Prancis dan Bentham akhirnya mendirikan Westminster Review untuk menyebarkan prinsip-prinsip radikalisme filosofis pada tahun 1823. Jadi, siapa sih Bentham ini? Jadi, Jeremy Bentham ini itu merupakan filsuf Inggris, ekonom, dan ahli hukum teoritis. Baik, karena kita udah tahu latar belakang si Jeremy Bentham, kita akan masuk ke teori hukum yang ia paparkan. Nah, Jeremy Bentham ini terkenal dengan teori hukum keadilannya. Jadi, teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan atau principle of utility. Di dalam bukunya yang fenomenal yang terbit pada tahun 1960 yang berjudul Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham menjelaskan secara psikologis tentang prinsip utilitarisme di mana setiap bentuk hukuman yang adil adalah hukuman yang mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi subjek pelanggar hukum itu sendiri pada masa depan. Jadi, di sini Bentham itu mengkaitkan keadilan dengan hukuman yang diberikan kepada terhukum. Jadi, pada saat kita memberikan hukuman kepada yang terhukum itu harus memperhatikan bahwa hukuman yang kita berikan itu akan berdampak ke masa depan si terhukum itu lebih baik. Bukan semena-mena hanya hukuman saja, tapi harus ada dampak baik positif ke depannya. Nah, jadi teori utilitas Bentham ini, jadi Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalisasikan dua efek utama. Nah, dua efek utama ini itu yaitu konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Dan kemudian yang kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Nah, mengkristalisasikan dua efek utama ini itu bisa kita lihat yang pertama dari sisi si terhukum dan sisi si korban. Jadi dua-dua pihak itu mendapatkan utilitas atau keadilan yang sama di masa depan. Jadi si Bentham ini itu memvisualisasikan masa depan dengan keadilan. Jadi kita memberikan hukuman si terhukum itu ada tujuannya agar
tidak terulang lagi, dan kita memberikan hukuman kepada si terhukum itu juga dapat berdampak kepada si korban yang menjadi korban dari si terhukum itu, di mana si korban ini dapat merasakan puas karena si terhukum itu telah mendapatkan hukuman yang patut ia terima. Lanjut. Nah, di sini hukuman itu bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut itu harus menimbulkan 3 efek. Di antaranya, yang pertama, mengakibatkan pelaku pelanggaran kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Di sini kita misalkan contohnya pelaku kejahatan misalnya. Pelaku kejahatan itu agar dia tidak melakukan kejahatan yang sama diberikan hukuman. Contohnya apa? Contohnya kasus korupsi. Kejahatan yang sama untuk tidak diulangi, contohnya kita bisa lihat di beberapa negara itu kasus korupsi dengan cara bunuh diri. Nah, dengan cara bunuh diri ini karena dia sudah diberi hukuman bunuh diri, tentu saja orang yang sudah diberikan hukuman tersebut tidak akan dapat mengulangi hal tersebut karena dia telah diberikan hukuman. Dan juga ada hukuman misalnya potong tangan, di mana apabila ada pencuri misalnya diberikan hukuman tersebut, maka ia akan tidak bisa melakukan kejahatan yang sama lagi karena itu tadi hukuman telah diberikan kepadanya, sehingga ia sudah kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan kejahatan yang sama seperti sebelumnya karena sudah diberikan hukuman. Oke. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu perubahan atau pembaharuan pada si terhukum, di mana mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. Jadi di sini kita menggunakan sisi psikologis si terhukum. Jadi si terhukum ini akan dimainkan sisi psikologisnya, di mana dia akan dihantui terus-menerus melalui kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik selama dirinya dihukum gitu. Jadi dia akan kita buat sadar bahwa perbuatan yang telah dia lakukan atau yang telah ia langgar itu salah, sehingga dia tidak ingin lagi melakukan kejahatan yang sama pada masa depan. Dan yang ketiga itu ada hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Jadi selain si terhukum yang kena, jadi yang orang-orang yang berpotensial untuk melakukan kejahatan yang sama itu rada was-was gitu, karena melihat yang si terhukum yang telah diberi hukuman setelah menerima hukum, jadi si orang yang berpotensial melakukan tindak kejahatan yang sama itu akan berpikir 2 kali setelah melihat hukuman yang diberikan kepada terhukum, sehingga akan memberikan efek jera subjek terhukum sekaligus menangkal kejahatan yang ada. Nah, di sini Bentham itu mengategorikan bentuk-bentuk hukuman kepada subjek terhukum yang dirunut dalam banyak daftar panjang tentang peraturan-peraturan. Di antara kompilasi banyak peraturan itu terdapat 3 hal paling utama. Yang pertama, hukuman harus tidak kurang berat dari apa yang diperlukan untuk mengimbangi kebaikan yang dihilangkan oleh tindakan kejahatan. Dan hukuman yang terlalu ringan berpeluang tidak mencegah terulangnya jenis kejahatan yang sama. Kemudian yang kedua ada semakin merugikan suatu kesalahan, semakin berat pula hukuman yang harus dijatuhkan atas si terhukum atau pelakunya. Dan yang ketiga, hukuman tidak harus lebih berat daripada apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya pada masa depan. Lanjut. Nah, di sini dalam teori utilitas Bentham, ia menjelaskan bahwa hukuman yang bermanfaat adalah hukuman yang membawa dampak positif bagi subjek terhukum, masyarakat publik, dan para penjahat potensial dalam masyarakat. Di mana ini bermanfaat untuk pelaku pelanggaran hukum, yakni membuat jera pelaku, dengan tujuan untuk menciptakan masa depan. Masa depan si subjek terhukum ini lebih baik. Namun,
untuk bentuk hukuman yang tidak menjamin masa depan, sebaiknya tidak perlu dilaksanakan apabila hukuman tersebut itu tidak menjamin masa depan lebih baik bagi si terhukum. Jadi kayak ada hukuman yang mau diberikan kepada si terhukum, tapi kayaknya hukuman tersebut nggak ada dampak positif ke depannya, hanya untuk berdampak pada masa itu saja. Jadi itu lebih baik tidak usah dilaksanakan karena sia-sia. Nah, jadi di sini Bentham itu memaksudkan bahwa hukuman memiliki tujuan untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Jadi, menurut tanggapan saya, teori hukum utilitas Bentham ini itu saya akui sangat sangat relevan dan setuju. Karena eh, si Bentham ini kan berfokus untuk melihat masa depan, di mana menurutnya keadilan hukum itu kita berikan keadilan dalam hukuman itu yang diberikan kepada si terhukum itu harus berorientasi kepada si masa depan si terhukum. Tidak hanya kita memberikan hukuman ya hukuman saja, tidak. Tapi kita harus berorientasi ke masa depan, di mana juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar. Tidak hanya si terhukum saja, tapi juga pihak si korban. Nah, pihak si korban ini juga mendapatkan dampak dari hukuman yang diberikan ke si terhukum. Namun dampak di sini bukan dampak negatif ya, tapi dampak di mana si korban itu merasa puas karena akhirnya si terhukum atau pelaku yang membuat si korban ini menjadi korban itu mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang ia dapatkan. Sehingga istilahnya 50-50. Namun walaupun dia mendapatkan dampak yang sama, di kedepannya si terhukum ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan si korban ini juga mendapatkan kepuasan bahwa keadilan yang ia dapatkan itu sama dengan apa yang didapatkan si terhukum. Jadi intinya teori utilitas Bentham ini sangat-sangat eh, sangat-sangat memperhatikan keadilan, dan keadilan di sini itu menurut saya yang keadilan berorientasi kepada masa depan itu sangat baik karena kita tidak hanya memikirkan masa sekarang saja, tapi kita harus memikirkan masa depan yang lebih baik. Nah, contohnya tadi di kasus di mana ada orang berpotensial melakukan kejahatan. Nah, karena adanya hukuman yang diberikan, maka seorang yang berpotensi melakukan kejahatan ini akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatannya setelah melihat si terhukum dengan kejahatan yang sama diberi hukuman. Nah, itu kan bisa berdampak si orang yang berpotensial melakukan kejahatan yang sama kan. Jadi itu kita dapat dapat mencegah terjadinya kejadian kejahatan yang sama. Seperti kenapa adanya pencegahan tersebut? Karena kita telah berorientasi kepada masa depan, hukuman yang kita berikan kepada si terhukum ini ternyata berpengaruh kepada si pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Sehingga kejahatan yang ada itu, yang harusnya ada, tidak ada karena adanya hukuman yang kita berikan ke si terhukum ini. Jadi prinsip keadilan itu benar. Hukuman itu tujuannya untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekedar hukuman saja, tapi berorientasi kepada masa depan dan berdampak positif untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, baik dari si terhukum maupun si korban ataupun pihak-pihak lainnya. Oke, kita masuk ke oke, belum. Nah, jadi di sini teori keadilan Jeremy Bentham ini, hukuman yang adil bisa direalisasikan hanya jika para eksekutor hukum memperhatikan tiga dimensi berupa hukum humanisme, dimensi etis moral, dan dimensi utilitas. Dalam proses hukuman
terhadap subjek pelanggar hukum. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa hanya dengan 3 dimensi ini hukuman dapat dikatakan adil, dan jika tidak mengindahkan ketiga dimensi ini hukuman dikatakan tidak adil dan tak layak diterima oleh seorang subjek yang dihukum. Ini tentu saja bertentangan dengan teori hukumnya Hans Kelsen, di mana ia mengatakan bahwa hukum itu ya hukum, tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu lain. Di sini ilmu lainnya itu berupa humanisme, etis moral maupun utilitas. Jadi di sini si Jeremy Bentham itu memperlihatkan hukuman itu harus memperhatikan aspek keadilan juga, bukan hanya hukuman yang hukum saja. Karena di zaman sekarang juga kita lebih relevan untuk melihat hukum yang berdampak ke depannya, di mana adanya dampak ke depannya ini akan berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi, orang yang berpotensi melakukan kejahatan tidak jadi melakukan kejahatan karena dia telah mengetahui hukuman yang si terhukum sebelumnya. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu hukum menurut teori yang disampaikan oleh ketiga ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Roscoe berfokus pada teori hukum sebagai kepentingan, kemudian Hans Kelsen yang menyampaikan bahwa hukum harus bebas dari aspek yang mengikat lainnya seperti moral, agama, dan etika, sedangkan Jeremy Bentham yang memiliki teori hukum yang bertentangan dengan Kelsen, di mana ia memandang bahwa hukum itu tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, di mana ia sebut sebagai keadilan dengan memandang aspek etika, moral, dan utilitas. Baik, terima kasih. Ini adalah presentasi mengenai materi pengantar ilmu hukum, yaitu 3 teori ahli, Roscoe, Hans Kelsen, dan Jeremy Bentham tentang pandangan mereka tentang hukum dan teori-teori mereka tentang hukum. Apabila teman-teman semua punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, boleh banget disampaikan sama aku lewat kolom chat, ataupun bisa tanya langsung. Dan diakhiri dengan referensi. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Oke, saya rasa sekian. Mohon maaf apabila selama presentasi ini saya memiliki kekurangan dan ada beberapa kesalahan kata ataupun misinformasi, karena saya juga merupakan pelajar dan saya masih membutuhkan ilmu lagi. Dan apabila teman-teman semua punya ilmu tambahan ataupun ada koreksi dari materi yang saya sampaikan, boleh banget disampaikan. Dan terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua telah memperhatikan presentasi dan materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.